Mengawasi. Joel tengah menatap layar laptopnya sambil mengeraskan rahangnya mendengar percakapan Helen dan Tuan Busara yang sudah disadapnya saat dia mendengar rencana Helen. Pria itu langsung bertindak dan mengawasi seluruh penggerakan Busara, bahkan dia mengawasi Bella dan William, keluarga Aniston dan base camp masing-masing kelompok aliansi mafia yang dicurigainya. Joel kini sudah tahu siapa kawan dan siapa lawannya. Dia tahu siapa pihak yang harus dia buru saat ini. Namun untuk sekarang dia belum memberitahukan hal itu pada yang lain, sebab masalah Diana dan keluarga kandungnya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru mereka boleh bergerak. Kau ingin mengusik ketenangan keluargaku? Tidak akan kubiarkan wahai manusia jadi-jadian, batin Joel yang duduk anteng di pembatas balkon kamarnya dengan laptop di pangkuannya. Joel melacak keberadaan Bella dan dia menemukan keberadaan gadis itu dengan cepat. Joel tak lagi terkejut saat melihat Bella di klub malam, di bar maupun di hotel, sebab sejak Joel bertemu dengan Diandra, dia sudah mengawasi keluarga Aniston terlebih dahulu, meskipun sempat kecolongan. Namun kali ini dia terkejut saat melihat tempat yang dikunjungi Bella dan kakaknya William. Tumben mereka berdua pergi ke tempat seperti ini. Apa dunia akan kiamat melihat kedua setan ini datang ke tempat ibadah? Batin Joel mengamati mereka melalui semua sistem jaringan yang sudah dia sadap. Joel terus mengamati mereka berdua. Dia terkejut saat melihat penampilan William dan Bella yang benar-benar berbeda saat ini. Tidak seperti mereka yang dulu, kini keduanya tampak lebih rapi dan menutup tubuh mereka. Sepertinya mereka sedang kesurupan, gumam Joel. Malas melihat William dan Bella yang hanya duduk diam di dalam gereja, Joel iseng membuka sistem keamanan markas Dark Horse. Namun dia terkejut karena sistem keamanan kelompok itu sangat kuat. Seketika itu Joel menyeringai. Aku menantikan untuk melihat apa yang mereka sembunyikan. Aku hanya bisa meretas CCTV itu pun sangat sulit. Lalu sistem jaringan penyimpan datanya yang jadi tantangan besar. Akan ku cari. Ini lebih menyenangkan daripada melihat kedua makhluk yang tengah kesurupan roh halus itu. Seringai Joel. Sebenarnya alasan Joel sering terlelap dimanapun dia berada adalah karena hal ini. Setiap malam dia akan lembur dan mencari tahu apa saja yang membuatnya penasaran. Dia mencoba membobol sistem keamanan pemerintah, menyerang papan iklan dan mengirimkan film-film berbayar di layar papan iklan digital. Itu apalah saat dia bosan menunggu lampu merah di jalan, dia akan melakukan itu. Dia akan menjahili satu kota dengan keahliannya dalam bidang komputer, bahkan dia pernah bermain-main dengan listrik. Dia memadamkan listrik di seluruh Jerman. Karena bosan dan menyalakannya lagi dengan tiba-tiba secara berulang kali, Joel adalah pria berbakat yang tak pernah menunjukkan sisi aslinya. Dia dikenal hanya sebagai seorang petani anggur di Jerman, bahkan sahabat-sahabatnya tak tahu atau rahasia itu. Joel sedikit gila jika sudah membicarakan tentang komputer. Dia mirip dengan Luna yang juga sangat ahli dalam urusan komputer. Di sisi lain, di dalam sebuah rumah ibadah Katolik, William dan Bella duduk di kursi panjang dalam gereja itu. William tampak sangat berbeda, dia sudah menghapus semua tatonya, bahkan kulitnya kini bersih. Bella juga sangat berbeda. Gadis itu tidak lagi berpakaian urakan seperti dia biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bella memakai pakaian tertutup, rasanya juga tak berlebihan dan ternyata dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Mereka telah selesai berdoa menurut kepercayaan mereka. Kini William menatap gadis di sampingnya itu sambil tersenyum dan menggenggam tangan Bella dengan hangat. Kau cantik sayang, aku mencintaimu, ucap William dengan tatapan hangat yang selalu mampu membuat Bella bahagia dan merasa hangat. Hatinya yang kosong seolah dipenuhi dengan kelembutan dan cinta dari kekasihnya yang membawanya menuju jalan yang benar dan tidak lagi mengizinkannya menyentuh dunia klub malam. Terima kasih, jawab Bella sambil tersipu malu. Kenapa tidak sejak dulu aku memintamu mengganti penampilanmu ya? Tapi kau semakin cantik, ucap William dengan senyuman bahagia di wajahnya. Apa tidak aneh? Tanya Bella lembut. Dia tak lagi berbicara dengan nada sensual seperti sebelum-sebelumnya. Tatapannya juga menjadi teduh dan dia banyak berubah setelah William menasehatinya. Bahkan William juga sampai ikut melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Tidak, kau sangat cocok dengan pakaian itu, ucap William dengan senyuman bahagianya. Aku jadi malu, cicit Bella sambil menunduk. Dia tersipu malu.
Mendengar pujian kekasihnya itu, puk puk, William menepuk pucuk kepala Bella dengan lembut. Dia sudah menetapkan hatinya untuk hidup bersama dengan Bella selamanya. Dia tak ingin lagi hidup dalam lingkaran dunia mafia yang kapan saja bisa merenggut nyawanya dan membahayakan adiknya Joel dan Bella kekasihnya. Dua orang yang sangat berharga bagi William. Bella mendapat pencerahan dari William. Pria itu mengajari Bella dengan baik, tidak memaksakan kehendaknya dan menjaganya dengan benar. Kau sangat manis, ucap Bella sambil mengangkat kepalanya dan menatap wajah William. Benarkah? Aku merasa sepertinya penampilanku jadi lebih jelek tanpa tato itu. Haha, tawa William. Apa aku terlihat aneh? Tanya William. Tidak Will, kau terlihat tampan dan mempesona. Jawab Bella sambil tersenyum manis yang selalu berhasil membuat jantung William berdegup kencang. Bella, aku ingin menikahimu. Aku ingin hubungan kita tidak hanya sebatas pasang kekasih. Aku ingin kita menjadi pasangan yang sebenarnya dan hidup bersama sampai kita menua. Aku ingin kau yang jadi satu-satunya wanita di hidupku sampai aku meninggal, ucap William menatap Bella dengan hangat. Bella terkejut mendengar ucapan William. Jika dilihat, William benar-benar serius dengan kata-katanya. Aku ingin menikahimu, bersediakah kau menerimaku? Tanya William penuh harap. Aku memang tidak sempurna, aku memang punya banyak kekurangan, tapi aku berjanji akan menjagamu dan memberikan kehidupan yang tenang dan damai untukmu. Aku akan meninggalkan kehidupan mafia dan membubarkan kelompok itu jika kau ingin. Aku hanya ingin hidup bersamamu, ucap William dengan serius. Mata Bella berkaca-kaca, dia menatap haru pria di depannya itu. Tapi Will, mamaku, aku, aku dipaksa untuk mendekati pria lain, Will. Aku diminta untuk mendekati orang terkaya di negeri ini. Aku dipaksa dan aku tidak bisa melawan, ucap Bella sambil menangis. William tak lagi terkejut sebab dia sudah tahu kalau Nyonya Helen memaksa Bella dengan segala ancaman yang diberikan wanita itu. Sayang, aku tanya apa kau ingin menikah denganku? Jawab ya atau tidak, masalah itu kita pikirkan nanti, ucap William dengan tenang. Bella mengangguk pelan sambil menunduk sedih, dia juga ingin hidup bahagia bersama kekasihnya. Terima kasih sayang, kalau begitu kita kabur dari negeri ini. Kita tinggalkan negara ini diam-diam dan membangun hidup kita di luar negeri, ucap William. Tapi apa itu tidak terlalu beresiko? Tanya Bella. Tidak sayang, kita lakukan diam-diam, bagaimana kau mau? Tanya William. Aku mau, tapi aku takut kalau kau sampai kenapa-napa. Papaku, maksudku jika papa kandungku tahu dia akan membunuhmu. Dia sangat berambisi mendekati Tuan Nicholas, ucap Bella dengan raut wajah khawatir. Aku akan berhati-hati sayang. Kalau begitu kita akan kabur hari ini juga tanpa sepengetahuan siapapun, ucap William. Hari ini, tapi persiapan kita, tanya Bella. Tidak perlu, aku sudah menyiapkan semuanya selama beberapa hari terakhir, ucap William. Baiklah aku ikut, tapi kemana kita akan pergi? Tanya Bella. Indonesia, jawab William.